Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Penguasa alam raya, Maha Agung, Maha segalanya, dan yang telah memberikan kepada kita iman, Islam, dan keberkahan hidup ini. Salawat, salam, dan taslim selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, suri taulatan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat berjumpa kembali dengan channel ini. Apa kabar? Semoga saat menyimak video ini sahabatku semua dalam ketaatan, sehat dan bahagia. Semoga Allah memudahkan urusan dunia akhirat, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, dilambangkan rezeki dan dilunaskan seluruh hutangnya, amin. Semoga Allah mampukan kita menjadi pribadi yang tegar dan sabar saat diberi ujian. Satu pesan dari kami, Allah Maha tahu betapa sakit dan bahagia yang hati merasakan ketika kamu sudah tak berdaya. Ingatlah bahwa kamu punya Allah Maha Kuasa. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Padang Mahsyar adalah tempat di mana berkumpulnya kembali umat manusia yang dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga manusia-manusia akhir zaman yang hidup di saat peristiwa kiamat. Keadaan di tempat tersebut sangat mencekam dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberikan perlindungan kepada umatnya. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 30 yang artinya, di tempat itu, padang mahsyar, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakan dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-ada. Peristiwa apa saja yang terjadi selama di padang mahsyar? Berikut ini penjelasannya. Pertama, matahari didekatkan. Mengutip dari buku Bas Tes Neraka dan Surga karangan Muh Akbar An-Nasrullah, gambaran padang mahsyar sesuai dengan hadis Nabi adalah di mana jarak matahari dengan kepala hanya 1 jengkal, sehingga membuat orang-orang sulit hendaki kesulitan selama di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas kepala mereka, lalu seluruh manusia akan tergenang dalam peluh mereka berdasarkan kadar amalan mereka di dunia. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, manusia dalam keadaan telanjang. Abdul Muhsin Al-Mutari dalam buku Pintar Hari Akhir, kondisi manusia di padang mahsyar ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 104 yang artinya, ingatlah hari ketika kami menggulung langit seperti halnya gulungan lembaran-lembaran catatan, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulangi lagi. Itu adalah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Adapun hadis dari Aisyah radhiyallahu an menjelaskan manusia di padang mahsyar dalam kondisi seperti saat mereka dilahirkan, yakni tidak beralasan kaki, tidak berpakaian, hingga tidak dalam kondisi dihitan. Berikut bunyi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim. Artinya, manusia pada hari kiamat akan dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat, dan tidak bersunat. Aku, Aisyah radhiyallahu an, bertanya, wahai Rasulullah, apakah wanita dan pria semua berkumpul jadi satu dan saling memandang? Beliau bersabda, di sana keadaannya sangat mencekam sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk saling melihat. Hadis riwayat Muslim. Manusia yang pertama kali diberi pakaian ketika di padang mahsyar adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pertama diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari. Ketika penantian yang panjang, manusia akan mengalami penantian yang sangat panjang dan akan merasakan berat menanti pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di padang mahsyar, 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Al-Hafidhah Ibnu Katsir mengatakan,
Di dalam sebuah hadis yang dijelaskan bahwa mereka kelak akan berdiri selama 70 tahun dalam keadaan tidak berbicara sedikit pun. Ada yang mengatakan mereka berdiri selama 300 tahun. Ada lagi yang mengatakan mereka berdiri selama 4.000 tahun. Setelah itu baru diputuskan perkara mereka seukuran 10.000 tahun. Dan keempat, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Meski dalam kondisi yang mencekam, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Kembali mengutip dari buku Bebas dari Neraka dan Surga oleh Muhammad Akbar Nasrullah, dalam hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsinya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah semata. 7 golongan tersebut adalah: 1. Pemimpin yang adil. 2. Pemuda yang tumbuh besar beribadah pada Allah. 3. Seseorang yang hatinya selalu terpaut pada masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. 5. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik rupawan, lalu ia berkata, sungguh aku takut kepada Allah. 6. Seseorang yang bersedekah lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang 7, orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi lalu berlinang air matanya. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah dimanapun berada, semoga Allah mampukan kita menjadi hamba yang senantiasa berzikir dan selalu ingat padanya. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, bahagiakan hidup kita dalam ketaatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fiik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.